Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta anak-anakku siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran dari video yang pertama dulu. Masih mengangkat tema kehidupan manusia di hari kiamat. Tema ini merupakan bagian dari domain akidah, di mana merupakan domain yang kedua dari 5 domain pendidikan agama Islam, yakni yang pertama Quran dan hadis, yang kedua akidah. Di antara temanya yakni iman kepada hari akhir atau kiamat ini. Kemudian yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, yang kelima sejarah kebudayaan Islam. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang apa itu iman kepada hari kiamat, bagaimana terjadinya hari kiamat, apa saja dalil-dalilnya, kemudian apa saja pembagian hari kiamat itu, dan apa saja tanda-tandanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan fase atau periode kehidupan manusia menuju kiamat atau menuju hari akhir. Fase yang pertama adalah fase alam rahim atau alam ruh. Fase ini telah kita lewati, di mana ketika manusia di dalam kandungan, di alam rahim ataupun ruh, maka Allah telah membuat kesaksian dengannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka semua menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, yakni keesaan Allah Ta'ala. Jadi di alam ruh dulu, selama kita masih ada di dalam rahim, Allah pernah menanyai kita secara langsung, bahwa Allah mengambil persaksian kita dengan bertanya kepada kita dulu di dalam rahim ibu kita, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita semuanya sudah pernah menjawab, ya betul bahwa engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Lantas bagaimana kita sudah melupakan hal itu? Disitulah pentingnya akal kita, bahwa kita dibekali oleh Allah dengan akal. Kita diminta oleh Allah mencari petunjuk. Dan semua orang di dunia ini mukallaf. Mukallaf artinya terbebani untuk mencari tahu bagaimana Allah Tuhan alam semesta ini, bagaimana cara menyembahnya, dan seterusnya. Dan kita patut bersyukur bahwa kita sudah menjadi muslim sejak kecil, ditanamkan keimanan kepada Allah Ta'ala, dan ditanamkan bagaimana cara menyembahnya dengan sebaik-baik. Masih pada saat di dalam kandungan tersebut, Allah pernah memerintahkan malaikatnya untuk menuliskan dan menetapkan untuk kita 4 perkara. Yang pertama, rizki kita. Yang kedua, ajal kita. Yang ketiga, amal kita. Dan yang keempat, kecelakaan dan kebahagiaan yang akan kita alami. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang sangat patut untuk kita syukuri,
bahwa kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan rizki yang maha besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah rizki, dan itu adalah rizki terbesar kita yang patut kita syukuri. Adapun ajal, amal, kebahagiaan dan kecelakaan kita tidak perlu kita risaukan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan kita cukup menjalaninya dengan penuh ikhtiar dan tawakal. Kita tetap terbebani untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu bagian dari ikhtiar. Setelah semuanya kita jalani, baik saat bekerja ataupun saat beribadah, maka kita kemudian berpasrah diri kepada Allah Ta'ala, karena semuanya sudah tercatat dalam ketetapan Allah Ta'ala. Kita tinggal menjalani dengan senantiasa berserah diri kepada Allah dan bersyukur dengan sebanyak-banyak. Lanjut ke alam yang kedua, yakni alam fana. Kehidupan dunia ini bersifat fana, artinya sementara dan akan musnah. Semua makhluk hidup ini akan mengalami kematian. Di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini bersifat fana dan akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Allah yang abadi dan kekal. Semuanya akan musnah. Dunia ini merupakan ladang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Sebagaimana dinyatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Seyogyanya setiap muslim menjadi orang-orang yang cerdas, yakni menjadikan dunia ini sebagai ladang kebaikan, sebagai ladang untuk menanam kebaikan yang akan kita petik di akhirat nanti. Selama hidup di dunia, manusia diberi kemerdekaan untuk memilih. Meskipun kita telah diberi ketetapan oleh Allah, amalnya, rizkinya, dan seterusnya, sesungguhnya kita semua tetap merdeka. Kita mau mengerjakan ketaatan ataupun kekufuran, semuanya bebas merdeka. Kita mau taat, kita mau ibadah, atau kita mau maksiat, semuanya bisa kita lakukan. Kita merdeka untuk memilih. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengisi hidup di dunia ini dengan tanaman yang baik, yang akan ia petik buahnya nanti di akhirat. Kemerdekaan dalam berbuat ini seyogyanya menjadikan kita dalam bekerja misalnya mencari rezeki yang halal, bukan yang haram. Dan kita akan berusaha untuk mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah dan bukan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan husnul khatimah? Mari kita isi hidup kita dengan amalan yang baik. Jangan biarkan semenit pun hidup kita ini diisi dengan keburukan, diisi dengan maksiat, sehingga na'udzubillah kita mati dalam kondisi seperti itu. Mari kita isi dengan amalan yang baik, dengan ibadah, sehingga kita berharap semoga Allah menutup akhir hayat kita dengan kondisi yang husnul khatimah. Kita juga merdeka dalam berbuat, dalam memilih amal. Kita juga merdeka dalam memilih amal, apakah amal yang soleh atau amal yang salah. Hidup kita mau kita jadikan bahagia atau sengsara, itu juga terserah kita. Dan kita bisa memilih. Kekayaan dan kemiskinan itu tidak menjamin seseorang itu bahagia atau sengsara. Dan kebahagiaan itu berasal dari sini dan sini. Pikiran dan perasaan kita. Kita bisa lihat anak-anak kecil itu. Mereka senantiasa bahagia karena memang mereka berpikir mereka harus bahagia. Menjalani hidup ini bahagia. Meskipun mereka tidak punya harta. Tidak punya uang sama sekali. Tidak, jangankan kok kaya. Mereka tidak punya uang sama sekali. Tapi mereka, mindset mereka harus bahagia. Begitu pula dengan kita yang sudah dewasa ini. Mindset kita harus bahagia. Bagaimana caranya? Memperbanyak syukur dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala, maka ia akan menjadi orang yang paling kaya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan ya. Alam kubur itu adalah alam barzakh, di mana kita memasuki alam yang ketiga setelah alam ruh, alam dunia, dan alam kubur atau alam barzakh. Alam kubur ini sekaligus menjadi pintu gerbang menuju akhirat. Jadi akhirat itu sesungguhnya dimulai dari alam kubur, di mana di dalam alam kubur kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kita akan diberi nikmat kubur ataupun azab kubur. Kita akan diuji oleh Allah Ta'ala
Melalui malaikatnya kita ditanya, siapa Tuhan kita? Apa agama kita? Siapa nabi kita? Kitab kita? Kiblat kita? Dan siapa saudara kita? Pertanyaan ini seolah-olah mudah kita jawab saat ini. Tetapi sesungguhnya pertanyaan ini akan sangat berat untuk kita jawab nanti di akhir. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang teguh imannya, sehingga bisa menjawab ujian di alam kubur ini dengan baik, dan kita mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan oleh Allah dari azab kubur. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca pada setiap akhir sholat sebelum salam ya. Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka, dari fitnah dunia dan fitnah kematian, serta dari fitnah dajjal. Doa itu kita baca agar kita terhindar dari fitnah dajjal dan kita terhindar dari azab kubur dan fitnah kematian. Ini adalah fitnah kematian ini, ujian kematian ketika kita ditanya nanti oleh dua malaikat ini. Kemudian kita bisa menjawab atau tidak. Kalau kita tidak bisa menjawab, maka kita akan mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Maka perlu kita doakan, kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita memohon sebelum salam ketika kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung dari azab kubur dan dari neraka, serta dari fitnah dunia dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, alam ba'ts, alam yang keempat, yakni kebangkitan dari kubur. Setelah manusia melewati alam barzakh atau alam kubur, yang itu merupakan pintu gerbang menuju akhirat, kemudian kita semuanya akan dibangkitkan dari kubur kita untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kebangkitan manusia dari alam kubur ini dinamakan dengan alam ba'ats, di mana manusia bangkit dari kuburnya, diperlihatkan dan dinampakkan kepadanya segala amal kebaikan dan keburukan selama hidup di dunia yang terpendam atau bersemayam di dalam dada dan hati masing-masing manusia, yang selama ini tidak tampak di mata manusia, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Semua yang tersembunyi dari dalam diri kita akan ditampakkan oleh Allah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berzikir dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Alam yang kelima adalah alam mahsyar. Merupakan peristiwa di mana seluruh manusia dikumpulkan pada satu tempat yang sangat luas, yakni padang mahsyar, untuk diperlihatkan segala amal perbuatannya di dunia ini. Mereka berkumpul sesuai dengan imam atau rasul mereka masing-masing dalam keadaan tidak sempat untuk melihat aurat atau aib kekurangan orang lain. Semua orang pada saat itu sibuk dengan aib dan kekurangannya sendiri. Keadaan manusia di padang mahsyar, ada yang datang dalam keadaan bahagia, mukanya berseri-seri dan bersinar, dan ada pula yang sedih, mukanya suram dan muram. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 106 dan 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun.
Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berdua dalam rahmat Allah, yakni mendapatkan surganya Allah, mereka kekal di dalamnya. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersinar dan cerah mukanya pada saat di padang mahsyar dan mendapatkan pahala surganya Allah Ta'ala, kita kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alam yang keenam adalah alam mizan. Apa yang dimaksud dengan alam mizan? Adalah di mana perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia ditimbang oleh Allah Ta'ala. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui apakah amal kebaikannya lebih berat timbangannya daripada amal keburukannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yakni api yang sangat panas. Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Lantas apa yang dapat memberatkan amal baik kita? Ada banyak amalan baik yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Di antaranya adalah amal terpuji atau husnul khuluq, berbuat baik kepada Allah Ta'ala, kepada manusia, kepada binatang dan lingkungan sekitar kita. Itu adalah bagian dari husnul khuluq, di mana insya Allah dapat memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya alam yang ketujuh, yakni alam hisab, alam perhitungan amal. Pada alam atau yaumul hisab ini ada manusia yang melaluinya dengan sangat mudah, bahkan tanpa dihisab. Di dalam beberapa hadis Rasulullah menyatakan ada sekian puluh ribu umat Islam yang tidak melalui hisabnya Allah Ta'ala, dan ada pula yang melaluinya dengan sangat berat. Setelah penimbangan amal pada neraca timbangan atau mizan yang tadi kita sudah jelaskan, manusia kemudian dibawa kepada alam perhitungan amal, di mana apabila ia melaluinya dengan mudah, maka pahalanya adalah surga. Namun sebaliknya, apabila ia melalui perhitungan ini dengan perhitungan yang sulit, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan, di mana ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam surat Al-Anbiya Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah kerugian seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkannya, yakni mendatangkan pahalanya atau ganjarannya, baik ataupun buruk. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allah tidak menzalimi kita sama sekali. Semua yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun kata Allah, meskipun seberat biji sawi, kita akan menemukan ganjarannya. Semuanya akan diganjar oleh Allah Ta'ala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Semuanya ada ganjarannya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dapat melalui dan melewati yaumul hisab ini dengan mudah, sehingga kita mendapatkan balasan kebahagiaan berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk alam yang ke-8, alam yang terakhir, yakni yaumuddin atau alamul jaza atau hari pembalasan.
Yaumuddin yang berarti hari pembalasan merupakan berakhirnya rangkaian alam kehidupan yang pernah dijalani oleh manusia, mulai dari alam arwah atau alam ruh, alam fana, alam barzah, hingga yaumul hisab. Kita akan memasuki fase terakhir atau periode terakhir di mana manusia akhirnya setelah ditimbang amalnya, kemudian dihisab, dia akan mendapatkan balasannya. Dibalas oleh Allah baik dengan balasan yang baik, yakni surga, atau balasan yang buruk, yakni neraka. Na'udzubillah. Yaumuddin disebut juga dengan yaumul akhirah, hari akhirat, karena tidak ada lagi kehidupan lain sesudahnya. Yaumuddin disebut juga sebagai hari pembalasan, karena pada periode kehidupan terakhir bagi manusia ini akan diperlihatkan hasil usaha manusia yang pernah ia lakukan sebelumnya, khususnya di akhirat. Orang yang amal kebaikannya lebih berat timbangannya, maka akan diberi balasan dengan surga, sedangkan sebaliknya, orang yang keburukannya lebih berat, maka ia akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka untuk merasakan azab yang pedih atas kekufuran dan pengkhianatan dari perintah-perintah Allah yang ia tinggalkan dan larangan-larangannya yang seharusnya ia jauhi, tapi justru ia lakukan. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, dengan senantiasa beramal baik, beribadah dengan sebaik-baiknya, hingga Allah menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini untuk selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat tanpa terkecuali, sekecil apapun amalannya. Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapatkan balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan datang dan terjadi. Kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup kita di dunia ini, yakni berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang akan kita petik dan panen nanti di akhirat. Selanjutnya, kesimpulan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Yang kedua, Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita harus memiliki misi dan tujuan dalam kehidupan ini, di mana tujuan utamanya adalah ibadah yang murni kepada Allah Ta'ala. Baik ibadah murni seperti sholat, puasa, zikir, dan lain-lain, ataupun ibadah yang tidak murni seperti bekerja, belajar, dan amalan-amalan yang lain. Semuanya apabila kita niati karena Allah dan untuk menjalankan perintahnya, maka semua akan bernilai ibadah. Yang hal itu akan kita petik ganjarannya nanti di akhirat untuk supaya kita dibalas dengan surganya Allah Ta'ala. Saya kira demikian beberapa hal terkait dengan fase-fase dan periode perjalanan menuju akhirat. Semoga kita semuanya diberi taufik dan hidayahnya Allah untuk senantiasa beramal dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita bersama-sama akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.